semuanya, perkenalkan nama aku Indah Pramaswarisyah dengan NPM 215000034 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai kebijakan ekonomi makro. Menurut Budiono, ekonomi makro merupakan ilmu yang mempelajari tentang pokok-pokok ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, yang meliputi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi, dapat dikatakan bahwa kebijakan ekonomi makro merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang di dalamnya mencakup semua aspek ekonomi tingkat nasional. Adapun jenis kebijakan ekonomi makro yang terbagi menjadi 3, yaitu ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran. Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan kondisi perekonomian agar menjadi lebih baik lagi. Biasanya pengaturan dilakukan dalam pengaturan pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama menciptakan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, menciptakan stabilitas perekonomian, menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatan, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Adapun jenis kebijakan fiskal yang terdiri dari 3 segi. Yang pertama segi teoritis, segi penerapan, dan segi neraca pembayaran. Untuk segi teoritis terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kebijakan fiskal fungsional yang merupakan kebijakan diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro. Yang kedua, kebijakan fiskal disengaja atau terencana merupakan kebijakan manipulasi anggaran negara. Lalu yang ketiga, kebijakan fiskal yang tak disengaja atau insidental merupakan penetapan atau keputusan aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah. Selanjutnya, dari segi penerapan, yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif yang berarti kebijakan diambil oleh pemerintah saat ekonomi melemah. Lalu yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif yang berarti kebijakan fiskal yang diambil untuk menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Dan dari segi neraca pembayaran, yang pertama ada kebijakan fiskal seimbang, di mana kebijakan ini diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Lalu ada kebijakan fiskal surplus, yang di mana fiskal ini diambil ketika pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran. Lalu yang ketiga, ada kebijakan fiskal defisit, di mana regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibandingkan pengeluaran. Dan yang terakhir, ada kebijakan fiskal dinamis, di mana regulasi fiskal dinamis ini merupakan kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan. Selanjutnya ada mengenai instrumen kebijakan fiskal, di mana ada 4 poin. Yang pertama pajak, lalu ada pengeluaran belanja, ketiga ada obligasi publik, dan yang keempat ada alokasi anggaran. Adapun contoh dari kebijakan fiskal ini, yang pertama ada kebijakan pemerintah untuk dapat menaikkan pajak, lalu yang kedua ada kebijakan fiskal yang diterapkan oleh suatu pemerintah di negara tertentu untuk mengeluarkan obligasi. Kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan dari otoritas moneter dalam bentuk pengendalian agregat moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang dicita-citakan. Kebijakan moneter memiliki tujuan yang pertama mencapai keseimbangan internal, di mana pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan pemerataan pembangunannya juga tetap stabil. Lalu yang kedua, ada yang mencapai keseimbangan eksternal, di mana keseimbangan neraca pembayarannya tetap seimbang. Lalu yang ketiga, tercapainya tujuan ekonomi makro. Dan yang keempat, mengendalikan inflasi dengan cara mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang. Di sebelah kiri ada jenis dari kebijakan moneter yang terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama kebijakan moneter ekspansif, di mana suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Tujuannya sendiri yakni untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat saat ekonomi lesu.
Lalu yang kedua, ada kebijakan moneter konstruktif, di mana kebijakan ini untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Lalu kebijakan ini juga disebut dengan kebijakan uang ketat, dan kebijakan moneter konstruktif dikeluarkan ketika perekonomian negara sedang mengalami inflasi. Di sebelah kanan ada instrumen kebijakan moneter. Yang pertama yaitu operasi pasar terbuka. Operasi ini merupakan bentuk dari instrumen kebijakan moneter secara tidak langsung yang sangat penting. OPT ini dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Yang kedua ada fasilitas diskonto, di mana cara ini dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Lalu yang ketiga ada rasio cadangan wajib, yang merupakan sebuah cara untuk bisa mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Adapun contoh dari kebijakan moneter ini, yang pertama ada kebijakan menetapkan kas rasio, dan yang kedua kebijakan suku bunga kredit. Kebijakan segi sisi penawaran merupakan langkah pemerintah yang berusaha meningkatkan efisiensi kegiatan perusahaan dan tenaga kerja, sehingga produksi nasional dapat ditingkatkan, biaya produksi dikurangkan, dan teknologi semakin berkembang. Tujuan dari kebijakan ini, yang pertama menciptakan kestabilan harga, kedua memaksimalkan tenaga kerja SDM dan output, ketiga menciptakan pertumbuhan ekonomi, keempat menguatkan neraca pembayaran, kelima meningkatkan kapasitas produksi nasional, dan yang terakhir mendistribusikan pendapatan. Bisa dilihat di sebelah kiri ada jenis kebijakan segi penawaran yang terdiri hanya satu, yakni kebijakan pendapatan, di mana langkah ini merupakan langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja. Lalu di sebelah kanan ada instrumen kebijakan segi penawaran yang terdiri dari dua. Yang pertama ada satu, mengatasi pengangguran, di mana di sini kebijakan ini menurunkan tingkat pengangguran alami. Lalu yang kedua ada mendukung inflasi rendah, di mana kebijakan ini menginginkan tercapainya inflasi yang rendah. Kebijakan sisi penawaran berusaha meningkatkan output melalui peningkatan produktivitas. Dan yang terakhir ada contoh dari kebijakan segi penawaran. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan, yang kedua ada riset dan pengembangan. Terima kasih semuanya yang telah menonton video ini. Saya Indah, pamit undur diri ya.